dia mau bikin project lebih dari 1000 megawatt untuk data center di Amerika Serikat. Nah, kalau orang di Amerika Serikat kan agak lebih aware lah soal ini. Jadi sama juga di sana banyak juga LSM, tapi LSM kalau di sini kan ya masih gitu-gitu aja ya. Kalau di luar negeri LSM-nya ngerti bro, ada LSM khusus anti data center, bayangin. Di Amerika Serikat itu ada LSM khusus anti data center, ada LSM khusus anti AI. So kemarin mereka bergabung bikin demo, join demo. Jadi demonstrasi bukan cuma perusahaan ya, demonstrasi juga bisa join venture. Mereka join venture demonstrasi menolak investor Kanada buat membangun data center skala besar di Amerika Serikat. Kalau nggak salah di Minnesota. Dan itu semoga nggak dicontoh lah sama LSM di Indonesia. Kalau nggak ya kita jadi nggak dapat investasi dari luar ya. Itu sebetulnya menarik. Indonesia bisa jadi rumah buat nanti jadi ketahuan ya. Lu nggak tahu ya, tapi diem-diem Microsoft itu bikin data center di Indonesia. Hyperscaler, bukan data center kecil, data center hyperscaler. Microsoft itu investasi di Indonesia bikin data center hyperscaler. Yang kalau seandainya bisa jadi success story, itu bisa ditiru sama Google, sama Anthropic, sama OpenAI. Yang secara teoritis, kalau project Microsoft ini sukses, ini bisa bikin Hyperion project itu bisa jadi hidup. Jadi bukan lagi 200 megawatt guys. Lu tahu Hyperion project itu 5 gigawatt, artinya 5000 megawatt guys. Jauh lebih besar kebutuhan listriknya dibanding kota yang ada di Indonesia sendiri. Lu bayangkan gak sih? 5000 megawatt satu data center Hyperion kalau seandainya sukses. Karena trennya begini. By the way mereka habis kena tipu di Malaysia ya. Bikin data center dekat Johor Bahru. Ada yang tahu gak sih orang Malaysia? Microsoft sudah ada beritanya. Good. Tapi lu tahu gak? Google kena tipu bangun data center di Johor Bahru di Malaysia. Katanya go green segala macam. Ternyata sama Malaysia dicoloknya ke pembangkit batu bara juga. Jadi memang dia bikin data center khusus hijau pakai baling-baling. Apa sih namanya? Kincir angin. Pembangkit listrik tenaga angin itu. Tapi ternyata setelah proyeknya jadi di bawah tanah, namanya juga kabelnya kan bawah tanah, coloknya itu ke pembangkit listrik batu bara. Iya, greenwashing. Jadi ini momen yang bisa kita manfaatkan nih. Google kena prank di Malaysia. Sayang kita nggak ada waktu ya buat bikin videonya. Bagus juga tuh bisnis ngeprank Google ya, gaya aliran Malaysia. Di atasnya pakai baling-baling, tapi di bawah pakai kabel bawah tanah, colok ke batu bara bro. Pembangkit listrik tenaga emosi PLTE. Nah, kalau seandainya kita bisa jalan nih, hari ini, yang menarik itu sebetulnya ada 5 perusahaan ya, selain yang perusahaan yang canggih-canggih yang AI. Tapi perusahaan yang basic aja. Makin banyak kan kalau teman-teman lihat toko-toko di Indonesia, di Glodok, lu lihat ya, toko di Glodok makin banyak yang tutup, makin banyak yang sepi. Jadi aset fisik itu makin gak menarik. Investasi ruko makin gak menarik. Investasi kios-kios, contoh kayak di Glodok, makin gak menarik. Tapi transaksi kan tetap jalan. Tapi pindah. Tadinya transaksi fisik berubah jadi transaksi dunia maya. Transaksi dunia maya makin gede, berarti kebutuhan data center bakal makin gede. Makin banyak kios-kios yang tutup, lu lihat di pinggir jalan.